Tahun 2021, kelompok kriminal bersenjata atau KKB banyak melakukan aksi kekerasan dan penembakan yang menewaskan warga hingga anggota aparat di Papua dan Papua Barat. Satgas Gabungan TNI Polri pun terus berupaya menumpas KKB untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berikut tribunvideo.com rangkum aksi brutal KKB di Papua dan Papua Barat hingga mereka yang berhasil dilumpuhkan di tahun 2021. Yang pertama, seorang guru SD bernama Octavianus Rayo, 43 tahun di Kampung Julukoma, Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua, tewas ditembak pada 8 April 2021 lalu. Pelaku yakni kelompok kriminal bersenjata pimpinan Sabinus Waker. Korban tewas dengan 2 luka tembak di bagian tubuh saat berada di dalam kios miliknya. Di hari yang sama, saat petang waktu setempat, KKB pimpinan Nawaker juga melakukan tindakan kriminal membakar SD, SMP, SMA di wilayah Kampung Julukoma, Distrik Boega. Perbuatan itu dilakukan Nawaker dan anggotanya setelah diburu pasukan gabungan TNI Polri dalam operasi Nemangkawi di Intan Jaya. Kedua, tukang ojek ditembak di Distrik Omukia. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan penembakan di Kabupaten Puncak, tepatnya di Kampung Eromaga, Distrik Omukia pada 14 April 2021. Korban kekejaman KKB kali ini adalah tukang ojek bernama Udin, 41 tahun, warga Pasar Ilaga, ibu kota Puncak. Korban mengalami luka tembak pada bagian samping kanan kepala, tembus pipi kanan, lalu luka tembak bagian dada kanan tembus pinggang sebelah kiri. Di sisi lain, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, melalui juru bicaranya, Sebi Sembon, kembali melontarkan klaim bahwa korban yang ditembak adalah mata-mata TNI Polri. Klaim itu dilontarkan Sebi lantaran ia menilai aneh ada tukang ojek yang beroperasi hingga pedalaman daerah perang. Selanjutnya di Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Puncak. Pada 15 April 2021, KKB kembali menembak dengan korban seorang siswa sekolah menengah atas atau SMA di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan, pelajar SMA yang tewas itu bernama Alimom, masih berusia 16 tahun. Pelajar itu mengalami 2 luka tembak di bagian kepala dan punggung. Selain itu terdapat luka bacok di bagian kepalanya. Insiden itu terjadi saat Ali diminta mengantar pesanan pinang dan rokok oleh orang tak dikenal ke Kampung Uloni, Distrik Ilaga. Namun sampai di pinggir jalan Kampung Uloni, Ali langsung ditembak orang tak dikenal yang diduga anggota KKB. Keempat, kelompok kriminal bersenjata menembak mati Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI Gusti Putudani Nugraha di Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua pada 25 April 2021 lalu. Menurut polisi, lokasi kejadian berada di Kampung Dambet dan cukup jauh dari Polsek dan Koramil Boega. Tak hanya itu, lokasi itu juga sebelumnya pernah diserang KKB pada 17 April lalu. TNI menduga aksi tersebut didalangi KKB pimpinan Lekaga Tenggenen. Tak sampai di situ, kembali 1 anggota polisi gugur setelah diserang 6 OTK di Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada 28 Mei 2021. Insiden tersebut berlangsung 10 hari setelah sejumlah anggota TNI diserang di Pegunungan Bintang pada 8 Mei 2021. Anggota yang gugur di Oksamol adalah Kapospol Oksamal, Bribtu Mario Sanoy, saat berjaga seorang diri di kantor Pol Subsektor Oksamol. Setelah insiden tersebut, aparat gabungan menemukan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 saat menggeledah rumah singgah KKB di Kampung Bombing, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Diketahui senjata api tersebut sebelumnya dirampas dari Kapol Subsektor Oksamol. Keenam, 4 anggota TNI gugur dalam penyerangan kelompok separatis atau KKB di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada 2 September 2021. Sempat ada 2 anggota TNI yang hilang, namun Kodam Kaswari menyebut keduanya sudah ditemukan. Sekira 50 orang kelompok teroris KKB Papua menyerang pos rayon militer atau pos Rambil Kisor di Kampung Kisor, Maibrat. Pasca insiden itu, ribuan warga asal Kisor memilih meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di pengungsian.
Dalam sejumlah baku tembak yang pecah antara KKB dengan Satgas TNI Polri, aparat berhasil melumpuhkan sejumlah anggota kelompok tersebut. Pertama, Komandan Operasi KKB Ngalum Kupel, Eli Bidana tewas dalam kontak tembak bersama aparat gabungan TNI Polri. Baku tembak terjadi di distrik Kiriwok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 13 September 2021 lalu. Hanya saja jenazah Eli Bidana dibawa kabur oleh pasukannya. Kemudian anggota KKB Jerman Elas dipastikan tewas dalam kontak senjata dengan aparat TNI Polri di hutan Mile 53, area PT Freeport Indonesia pada 28 Februari 2021 lalu. Dalam kontak senjata tersebut, Jerman Elas dan Danton KKB Kali Kopi Ferry Elas tewas, sementara dua anggota KKB lain yakni Antonius Aim dan Jasko Komagal terluka. Berdasarkan hasil penyelidikan dan unggahan simpatisan KKB, Jerman Elas diketahui tewas setelah mengalami luka serius. Sebelumnya, Jerman Elas terlibat dalam penyerangan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret 2020 lalu bersama KKB. Ketiga, Ajudan Pribadi Lesmin Walker, Komandan KKB Wilayah Pintu Angin, pimpinan Lekaga Telenggan, tewas di tangan aparat. Yakni Wendis N. Nimbo, 29 tahun, tewas dalam baku tembak dengan pasukan gabungan TNI Polri pada 13 Mei 2021 lalu. Proses identifikasi jenazah Wendis dilakukan di Puskesmas Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Seorang anggota KKB kembali dilumpuhkan dalam baku tembak dengan aparat di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua pada 21 Mei 2021 lalu. Personel gabungan menemukan jenazah Welenggen Tabuni yang diduga merupakan anggota KKB pimpinan Lekaga Telenggen. Satgas Nemangkawi juga mendapati sejumlah barang bukti lain seperti 4 butir amunisi 5,56 mm, 1 parang, 1 busur panah, 1 kalung peluit. Personel gabungan juga menemukan 1 KTP atas nama Welenggen Tabuni, 1 bendera bintang kejora, dan beberapa dokumen lain. Terakhir, seorang anggota KKB yang lama menjadi buron, Apollo Belau alias Oceh Belau, tewas dalam baku tembak dengan aparat di Dusun Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Jumat 5 November 2021. Kontak senjata berlangsung saat pasukan Satgas Yonmek 521 dan kepolisian melakukan pemantauan di sekitar Kaliwabu, Dusun Bilogai, dan melihat adanya 10 anggota KKB memegang senjata api. Tindakan tegas pun diambil menyusul anggota KKB tersebut keluar dari arah klinik, lalu mengarahkan tembakan ke pos TNI Yonmek 521. Kontak tembak pun sempat pecah dan KKB sempat beringas. Bahkan mereka sempat menyerang Polsek Sugapa. Itu tadi kilas balik peristiwa kerusuhan yang terjadi akibat ulah kelompok kriminal bersenjata. Untuk diketahui, dari berbagai informasi yang didapat, sejauh ini beberapa pimpinan dan anggota KKB sudah memilih menyerahkan diri dan kembali ke NKRI. Semoga selanjutnya banyak yang mengikuti demi keamanan dan ketentraman Ibu Pertiwi.